Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendapatkan beberapa kata kunci ataupun pencerahan dari Mas Anam yang sangat luar biasa sekali. Selalu bersama kita, mendengar keluh kesah kita, mendengar aspirasi kita semua untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Pak Anam, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusannya. Oke teman-teman, karena sudah menginjak waktu untuk kita melanjutkan di step selanjutnya, izinkan saya untuk meneruskan acara pada malam hari ini. Nanti akan ada 2 sesi materi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Ada Mas Restu Khalid yang tadi di awal saya sampaikan, beliau adalah Audi LPDP Kemenq di doktoral di University of Western Australia. Beliau juga sangat-sangat aktif sekali di publikasi jurnal ilmiah. Sangat banyak sekali yang sudah beliau tulis, dan juga beliau sangat aktif juga di channel YouTube Ruang Kuliah ya kalau nggak salah, nanti bisa disampaikan oleh Mas Restu Khalid. Nanti Mas Restu akan banyak menyampaikan tentang bagaimana trik seleksi skolastiknya. Nanti kemudian akan disampaikan sama Mbak Melinda terkait dengan tes kepribadian dan juga poin-poin di moderasi beragama. Saya harapkan nanti kepada kedua narasumber masing-masing punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit untuk menyampaikan materinya semaksimal dan seringkas mungkin. Terus nanti kita akan ada sesi tanya jawab Mas dan Mbak sekalian di sesi akhir setelah pemateri menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Mas Restu Khalid untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Semoga Mas Restu Khalid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Muhammad Ivan selaku moderator kita pada hari ini. Saya nggak begitu banyak ini ya, nggak begitu banyak sambutan-sambutan atau delay lagi, jadi langsung aja saya coba share screen mudah-mudahan. Mudah-mudahan bagus ini. Ini sudah muncul share screen saya? Sudah Mas. Sudah ya. Oke. Tips seleksi skolastik BIB. Oke. Sebelumnya saya nanya dulu dong di kolom chat, coba disebutin ya, yang tahun kemarin itu sudah pernah daftar, ada nggak, atau baru tahun ini untuk mendaftar BIB? Yang sudah silahkan bilang sudah, yang belum atau yang pertama kali coba tulis belum gitu ya. Baru tahun ini, oke, belum, sudah, oke. Ada beberapa yang sudah juga, baru, kebanyakan belum ya, berarti baru ya. Oke. Untuk seleksi ini, skolastik teknisnya seperti apa? Kenapa saya tanya? Karena saya pengen jelasin teknisnya dulu seperti apa untuk tes TPA atau skolastik. Teknis ini berdasarkan pengalaman tahun kemarin gitu ya, yang bisa jadi pada teknis tahun ini itu bisa jadi berbeda nanti. Kalau misalnya ada beberapa kebijakan yang berubah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau tidak berubah sama jadinya. Oke. Kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman dinyatakan lulus program seleksi administrasinya, nanti bakal mendapatkan email untuk mengikuti tes potensi akademik dan psikotes seperti yang tahun kemarin saya pernah dapatkan emailnya seperti ini. Jadinya untuk tes skolastiknya dia menggunakan website online, dilakukan via website. Nanti websitenya apa itu bakal diberitahukan melalui juga buku panduannya di akun masing-masing gitu ya. Dan di email juga nanti bakal dikasih tahu. Kemudian yang harus kita siapkan lagi
secara teknis adalah gunakan 2 device. Biasanya 1 laptop, 1 HP. Kenapa? Karena satu laptop itu untuk mengerjakan soalnya, sedangkan device yang lainnya, HP, itu untuk merekam Zoom-nya. Jadi sebagai pengawas kita nantinya. Dan itu juga bakal dijelaskan bagaimana caranya nanti secara ideal kita meletakkan laptop dan HP kita biar terekam secara optimal gitu ya. Sehingga itu akan memudahkan pengawas dalam mengawasi proses jalannya tes seleksi skolastiknya, tes TPA-nya. Oke, seperti apa nantinya itu bakal lebih jelas nanti kalau misalnya sudah dapat buku panduan. Yang ini pada saat ini kita bakal memberikan info-info secara garis besarnya saja ya. Oke, yang selanjutnya, siapkan kuota dan jaringan yang baik. Kenapa? Karena kamera itu harus aktif. Kamera itu harus aktif. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menutup kamera karena melalui kamera itulah proses pengawasannya berjalan. Oke, yang selanjutnya jangan lupa untuk mempersiapkan verifikasi data karena pada saat masuk Zoom itu bakal ada proses verifikasi kita mengenai tanda pengenal, kartu pendaftaran, SIM, kemudian paspor kalau misalnya ada sesuai dengan data yang kita input di akun BIB. Apakah kita pakai KTP atau pakai paspor gitu ya. Siapin aja semuanya. Kemudian lagi alat tulis itu kertas HPS 2 lembar sama pulpen yang harus disiapkan untuk menghitung gitu ya pada saat kita melakukan tes skolastiknya. Kemudian ini mengenai teknisnya. Yang selanjutnya kita kenalan dulu apa itu TPA, tes potensi akademik. Kalau misalnya bedanya apa dengan tes skolastik LPDP Kemenkyu gitu ya. Dari bentuk tesnya berbeda memang. Tahun kemarin itu tes TPA atau tes skolastik yang dari BIB ini lebih identik atau lebih menyerupai tes TPA Bappenas. Sedangkan untuk skolastik dari LPDP itu ada sendiri. Beda lagi ininya, fokus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tes BIB, bahan belajarnya yang mana yang paling pas, cari aja. Kalau misalnya dapat share link untuk bahan-bahan materinya, cari aja yang kira-kira ada bab penasnya lah. Ininya kata kunci dari bukunya gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, materinya apa aja tes potensi akademik di BIB? Hampir sama dengan tes TPA Bappenas gitu ya. Ada 4 kategori, tes kemampuan verbal, kemampuan matematika, kemampuan logika, kemampuan visual, dan spasial gitu ya. Nah, untuk kemampuan verbal ini ada beberapa. Yang pertama tes sinonim, persamaan kata ya. Sudah jelas lah persamaan kata seperti apa gitu kan ya. Kemudian ada lagi antonim, lawan kata. Kemudian yang juga termasuk tes kemampuan verbal ini juga tes padanan hubungan kata atau analogi. Kayak misalnya buku, pulpen misalnya gitu ya. Itu kan alat-alat tulis gitu ya. Kemudian apa lagi? Kayak misalnya buku disimpan di tas. Kemudian apa disimpan di mana? Nah, itu salah satu bentuk contoh soal untuk kemampuan verbal padanan hubungan kata. Kemudian ada lagi tes perbendaharaan atau pengelompokan kata. Cuma seingat saya kemarin ini untuk yang perbendaharaan dan pengelompokan kata sepertinya nggak muncul ya. Munculnya sampai pada yang sebelumnya aja. Cuma nggak tahu. Mungkin saya salah keingatannya masih bisa jadi salah, tapi seingat saya nggak ada untuk pengelompokan kata. Pengelompokan kata itu misalnya kita disuruh milih antara A,
pare, B, kakap, C, mas, D, kucing. Yang salah berarti D, kucing. Karena pengelompokan katanya adalah pengelompokan untuk nama-nama ikan. Ya, itu yang kemampuan verbalnya. Kemudian ada tes kemampuan matematika, ada tes dari angka, barisan atau deret yang mempunyai pola-pola tertentu. Pola-pola inilah yang kita tebak gitu ya untuk apa tes angka selanjutnya. Kemudian ada aritmatika, ini berhitung secara matematika, secara biasa gitu ya. Jadi memang murni hitungan matematika yang keluar. Kemudian ada lagi tes perbandingan. Tes perbandingan ini tes aritmatika, tes matematika yang mengutamakan hubungan atau bilangan atau konsep aljabar dari dua bilangan ya, itu ada kesamaan atau ada hubungan lebih kecil, lebih besar. Yang konteksnya adalah apa hubungan atau perbandingan antara bilangan tersebut dengan bilangan yang lain. Oke, ada lagi tes penalaran aritmatika. Ini untuk penalaran aritmatika merupakan tes aritmatika, tapi dia lebih dalam bentuk soal cerita. Intinya juga sebenarnya menghitung, tapi menghitungnya lewat soal matematika. Nah, oke, sampai sini itu dulu yang untuk tes kemampuan matematika. Nanti bakal ada beberapa contoh soal dan untuk simulasinya kebetulan saya juga ada bikin link kuisis, nanti di akhir acara bisa dibagikan ke teman-teman semuanya biar bisa coba dong kira-kira gambarannya seperti apa gitu ya untuk tes TPA-nya. Jadi bakal ada sekitar 18 atau 19 soal nanti yang bisa dijawab via kuisis, dan di sini juga nanti di akhir materi saya juga bakal ada beberapa contoh beberapa contoh soalnya yang terkait dengan tips dan triknya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada tes kemampuan logika, penalaran satu atau proses berpikir sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang logis. Ini untuk tes kemampuan logika. Dan satu lagi adalah tes visualisasi spasial. Ini merupakan kecerdasan untuk tentang bangun ruang gitu ya. Apakah nanti ada gambar kemudian yang polanya yang sama seperti apa, atau misalnya kalau misalnya diadakan pencerminan itu seperti apa pola gambarnya. Dan ini kalau misalnya secara gender perempuan agak lebih banyak tantangannya untuk bisa menjawab tes visualisasi spasial.